Tiba-tiba saja Hotman Paris ungkap bahwa Tom Lembong harus bebas dengan bukti pamungkas yang dia punya dari Kejaksaan Agung katanya. Untuk lebih jelas kita simak video berikut ini. Ada dua bukti pamungkas di sini. Ternyata tahun 2017 Kementerian Perdagangan minta pendapat hukum dari Jaksa Agung waktu itu Pak siapa ini? HM Prasetyo, ya. Jaksa Agung dengan surat tertanggal 8 Agustus 2017 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan itu sudah sah. Boleh impor gula lokal, gula mentah, BUMN bisa kerjasama dengan swasta. Kemudian ditambah lagi pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara tanggal 16 Juni 2017. Jadi ada dua pendapat hukum dari Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara pada tahun 2017. Ini aja surat ini sudah menggugurkan dakwaan jaksa. Karena ini pendapat hukum loh. Pendapat hukum jaksa mengatakan Jaksa Agung pada saat itu HM Prasetyo 2017 ini semua sah, boleh aja. Impor gula mentah boleh, terus BUMN boleh kerjasama dengan swasta, sah saja. Jadi hanya ini aja harusnya semua terdakwa ini bebas. Ini loh, ya ini kan nanti dipertemukan dengan surat dakwaan. Ini kan tanda tangan Jaksa Agung, ada semua di sini. Berarti jaksa dalam hal ini menganggap bahwa impor gula kristal putih selalu dalam rangka untuk stabilisasi harga. Ini saya menduga kuat ini adalah Jokowi di belakang ini. Sewaktu 13 Oktober 2023 Tom Lembong sudah diperingatkan, ini akan ada keluar sprindik loh, sewaktu dia mau menjadi co-captain dari Anies. Sudah ada intimidasi bahwa di sini akan ada sprindik. Keanehannya adalah, kejanggalannya, harga dasar ini dianggap sebagai harga maksimum. Padahal harga dasar, namanya dasar kan terendah. No? Dan faktanya, selama 2015 dan 2016, harga pembelian kepada petani itu lebih tinggi dari harga dasar. Yang kedua, apakah impor gula itu ada rapat koordinasi dengan menteri terkait? Ya kan? Ini ada dua nih, semua ada nih. Ada rapat koordinasi tanggal 5 Maret 2016, ada rakortas tanggal rakortas 15 Maret 2016, ada lagi tanggal 28 Desember 2015. Jadi semua syaratnya dipenuhi. Makanya saya bilang, gimana kita ini memenjarakan bapak orang, kakek orang, ini semua dipenuhi syaratnya. Kan untuk Menteri Perdagangan boleh menyampingkan peraturan, boleh dengan discretion apabila ada rakortas, rapat koordinasi. Dan ada dua kali nih, ada rapatnya semua. Dan juga pada saat itu Kementerian Perdagangan minta pendapat hukum dari Jaksa Agung, ada jawabannya di 2017, langsung Jaksa Agung yang tanda tangan. Ada satu lagi dari Jaksa Agung Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda. Semua mengatakan ini sah, semua nggak ada pelanggaran. Itu dalam rapat koordinasi ya? Rapat koordinasi. Okay. Oleh karena itu harus dilakukan, kita kekurangan impor 200.000 ton dan harus dilakukan impor. Kita kekurangan persediaan 200.000 ton harus dilakukan dengan impor. Oke. Itu sudah dijelaskan. Januari dilakukanlah impor. Nah jadi apa yang narasi yang ada di dan dulu Pak Antoni, itu kan berarti diputuskan dalam rapat koordinasi ya? Ya. Oke, bukan keputusan Tom Lembong semata ya? Bukan. Oke. Nah, jadi waktu didakwa tindak pidana korupsi kepada Tom Lembong dan tetapi tidak diketemukan aliran dana. Maka tidak ada kickback ya? Tidak ada kickback dan sebagainya, semua tidak ada suap apapun. Tidak ada suap dan sebagainya. Bribery gitu ya. apa? At least tidak ditemukan. Oke. Nah, berarti kalau tidak ditemukan kan kita harus mengatakan bahwa tidak terjadi kan gitu kan. Tidak terjadi peristiwa pidananya. Peristiwa pidana. Lalu kemudian dakwaan bergeser. Merugikan negara. Merugikan negara, menguntungkan pihak lain. Nah, di mana pasal 2 pasal 3-nya? Pasal 2 pasal 3 itu. Okay. Pasal 3 khususnya kan setelah itu. Di mana bahwa dia itu merugikan keuangan negara? BPKP diminta untuk menghitung. BPKP menurunkan tim 6 orang.
ya, untuk menghitung berapa kerugian negara. Berapa potensi kerugian negaranya? Iya, bahkan mereka sebutnya nggak potensi lagi. Oh, dia langsung menyebutkan kerugian negara. Dia adalah kerugian berarti kalau dia negara. sudah menyebutkan, berarti dia sudah melakukan audit ya? Nah, sudah melakukan audit, Ya. audit investigasi Ya. untuk khusus untuk hitung ini gitu. Ya ini udah jelas-jelas di surat pendapat hukum Jaksa Agung 2017 Pak, sama Jaksa Agung Muda Tata-Usaha Negara, sudah jelas-jelas ini mematahkan seluruh surat dakwaan dari lembaga yang sama. Kemudian soal bahwa ada apakah Menteri Perdagangan melengkapi persyaratan syarat rapat koordinasi dengan para menteri terkait, ada semua di sini. Kalau ini palsu, orang yang di penjara. Oke, udah. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu jawaban kasus ini. Jadi ini dakwaan ini bahaya, karena kalau ini terjadi maka semua orang bisa menuntut kita di civil action, class action. Class action. Itu untuk mengatakan bahwa ini juga terjadi loh kerugian negara, transparan. Jadi ini apa? Jadi berarti kan jelas bahwa kalau kita lihat urutan ini, berarti kan Jokowi pada saat itu sebagai pemegang kekuasaan yang bisa memerintahkan atau apapun itu terhadap kejaksaan. Berani mulut Hotman Paris, ucap Tom Lembong harusnya bebas, beberkan 2 bukti pamungkas ini. Berani mulut Hotman Paris menyebut semua terdakwa kasus korupsi impor gula seharusnya bebas termasuk Tom Lembong. 2 bukti pamungkas di kasus Tom Lembong diungkap Hotman Paris. Sebut semua terdakwa seharusnya bebas. Pengacara kondang Hotman Paris ungkap 2 bukti pamungkas yang bisa gugurkan dakwaan jaksa. Apakah Tom Lembong bakal bebas? Kasus importasi gula dengan terdakwa salah satunya adalah Tom Lembong sudah memasuki sidang pembacaan tuntutan beberapa hari lalu. Tom Lembong dituntut jaksa 7 tahun penjara dan denda 750 juta. Namun Hotman Paris Hutapea mempunyai bukti-bukti yang bisa membuat Tom Lembong dan para terdakwa lainnya lolos dari jeruji besi. Hotman Paris menyebut ada 2 bukti pamungkas yang dapat mematahkan dakwaan jaksa terhadap mantan Menteri Perdagangan RI Hotman Paris Hutapea dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016. Tuntutan Jaksa Agung Penuntut Umum terhadap Tom Lembong dibacakan dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan RI periode 2015 hingga 2016 yang digelar pada hari Jumat. Sidang tersebut bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong juga dituntut membayar denda 750 juta. Apabila denda tersebut tak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim agar Tom Lembong tetap ditahan.